Ardiles AD1 itu punya tempat yang cukup spesial di Anak Basket Channel. Karena ini merupakan sepatu basket pertama yang gue review. Dan Abraham Damar Grahita itu juga merupakan pemain Indonesia favorit gue. Dan katanya ada peningkatan perubahan teknologi di sepatu Ardiles AD1K ini. Halo, apa kabar Labes di seluruh Indonesia? Balik lagi sama gue Ferdi Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue mau initial review sepatu basket Ardiles AD1K. Jadi ini adalah kayak colorway baru dari Ardiles AD1 sebagai selebrasi buat pencapaian yang luar biasa dari Abraham Damar Grahita, di mana dia berhasil mengumpulkan 1000 poin selama karirnya di IBL. Tapi katanya bukan hanya colorway-nya saja yang berbeda, tapi di sepatu Ardiles AD1K ini ada perubahan teknologi, ya peningkatan teknologi, di mana sepatu ini bakalan jadi lebih enak daripada Ardiles AD1 yang dulu tuh. Kemudian sepatu ini juga cuma diproduksi 1000 pair, jadi iyalah ya, karena kan 1000 poin, jadi diproduksinya juga 1000 pair. Pas sih, asik sih, punya filosofi yang oke. Asal jangan sampai tiba-tiba nanti diproduksi lagi tambahan, ya kan? Kayak yang Ardiles Asa 6.9, ya kan, dimana katanya cuma berapa pair, terus katanya banyak yang minta, akhirnya diproduksi lagi dong. Udah nggak jadi special edition dong, nggak jadi limited edition. Ya mudah-mudahan di sepatu ini nggak sampai terulang lagi ya kejadiannya, karena sebenarnya menarik sih, dimana sepatu lokal tuh udah mulai main-main limited edition itu bagus banget menurut gua. Itu bisa jadi bisa jadi satu faktor yang membuat sepatu basket lokal itu jadi bisa lebih diapresiasi lagi oleh masyarakat. Sepatu ini dibanderol dengan harga 588.800. Peningkatan yang cukup signifikan kalau dibanding dari Ardiles AD1 yang dulu, hampir 2 kali lipat lah ya kalau nggak salah. Tapi dengan latar belakang bahwa ini sepatu yang spesial, selebrasi 1000 poin, terus juga diproduksi dengan limited, ya sah-sah aja sih harga segitu. Apalagi katanya ada peningkatan teknologi yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. By the way, sebelum kita masuk ke teknologi apa aja yang ada di sepatu AD1K ini, kita bahas lebih dulu siluetnya. Siluet sih sama aja sih sama yang AD1 yang dulu-dulu ya. Tapi ini colorway yang ini menurut gue fresh banget sih. Menurut gue tuh Ardiles belakangan ini berhasil banget sih kalau mainin colorway, ya kan. Mulai dari yang Asa 6 Merdeka tuh, terus yang Asa 6.9, dan sekarang AD1K ini menurut gue mereka berhasil bermain dengan colorway yang cantik sih. Di sepatu ini pun juga menurut gue colorway-nya gila, ini keren banget. Ada hologramnya gitu di belakang, terus juga ada logo AD-nya dibikin hologram juga. Wah gila, ini sepatu ini jadi emang kelihatan mahal sih. Oke lah, mari kita bahas material, fitur-fitur, teknologi apa aja yang ada di sepatu Ardiles AD1K ini. Kita mulai dari outsole. Outsole-nya jelas berubah. Kalau yang tadinya bahan solid rubber, maka di AD1K ini mereka pakai bahan translucent rubber. Ini keren banget sih, translucent rubbernya dibikin icy blue kayak gini. Wah gila, asik banget dilihatnya. Kemudian traction patternnya nggak ada yang berubah dari AD1, masih pakai herringbone pattern, terus ada waffle pattern juga yang kotak-kotak ini. Gua harap dengan translucent rubber kayak gini juga nggak akan ada masalah. Bahkan harapan gue harusnya bisa menggigit dengan lebih sadis lagi biasanya kalau translucent rubber. Apalagi buat di lapangan indoor tuh biasanya translucent rubber tuh buat di lapangan indoor ciamik banget tuh.
Kita lanjut ke midsole. Nah, part midsole ini merupakan part yang sangat amat ditingkatkan sama Ardiles di sepatu AD1K ini, dimana di bagian midsole-nya kalau tadinya tuh cuma pakai teknologi Phylon, mirip-mirip sama punya Nike lah ya, Phylon midsole-nya, jadi enteng, terus biasanya nggak terlalu empuk juga. Terus mereka kasih tambahan teknologi Rapid yang katanya memberikan rebound yang lebih baik, tapi menurut gue di AD1 sih nggak berasa, ya kan, cuma judul doang tuh Rapid. Tapi di sepatu ini gue agak bingung sebenarnya. Jadi kalau ngelihat bocoran teknologinya itu mereka pakai Neofoam midsole. Jadi udah bukan Phylon lagi, mereka pakai Neofoam, tapi di luarnya ada tulisan Rapid lagi. Jadi nggak tahu nih, jadi yang bener apakah midsole-nya tuh udah ganti ke Neofoam atau masih Rapid yang dulu. Tapi kalau gue pencet-pencet, ini jelas lebih empuk kayaknya daripada yang dulu. Nah, selain Neofoam midsole, itu di atasnya lagi, itu kan ada hardboard shank gitu tuh. Jadi kayak shank plate gitu dari heel sampai ke bagian tengah-tengah telapak kaki lah. Itu buat support telapak kaki kita atau torsional support. Kemudian di atasnya si hardboard shank itu biasanya kan sepatu itu ada stroble board. Nah, stroble boardnya ini mereka namain eVounce Plus. Jadi si eVounce Plus ini ada di balik insole, warnanya kuning. Jadi si eVounce Plus ini kalau gue pencet-pencet kayak semacam karet gitu, feels-nya ya empuk-empuk bouncy gitu. Nah, kemudian di atasnya itu ada insole. Insole-nya ini bener-bener tebel. Jadi insole-nya mereka namain Power Shock insole. Ini bener-bener jauh lebih tebel daripada Ardiles AD1 yang dulu. Dan bukan cuma tebel, ini juga feels-nya bouncy gitu. Jadi bukan yang empuk cepet kempes gitu, tapi kayak padet banget sih ini insole-nya. Nah, jadi dari penambahan teknologi itu, Neofoam, kemudian eVounce Plus, terus ada Power Shock insole, memang jujur aja bocoran dikit nih, pas gue pakai berasa jauh lebih enak sih daripada Ardiles AD1 yang dulu. Berasa lebih empuk gitu dan ada bouncy-nya juga. Cuma jeleknya nih, sepertinya karena mereka nambahin eVounce Plus sama Power Shock insole, dimana itu menambah ketebalan kan ya di bagian bawah. Ini fitnya jadi ngaco nih. Jadi biasanya gue kalau pakai Ardiles itu, gue size 42, itu masih berasa kegedean. Nah, makanya di sepatu ini gue pun beli yang size 42 lagi. Gue pikir bakalan longgar-longgar gitu, tapi ternyata jadi sesek banget, jadi pas banget. Jadi kayak one to one fit. Nah, jadi hati-hati tuh buat abas kalian yang mau beli, udah nggak bisa beli ya, udah sold out ya. Tapi yang jelas ya mungkin siapa tahu abas kalian pengen beli dari reseller gitu kan. Kayaknya gue denger di luar udah ada reseller-reseller yang jualnya lebih tinggi daripada harga retailnya. Jadi kalau abas kalian pengen beli sepatu ini, saran gue upsize daripada sepatu Ardiles yang dulu biasa abas kalian pakai. Jadi kalau gue nih, ini harusnya gue 43 baru nyaman sih. Tapi ini 42 masih oke lah, one to one fit. Buat abas kalian yang nggak suka snug fit gitu, yang terlalu ngepas, mendingan upsize deh. Oke, kita lanjut ke upper material. Upper materialnya sebenarnya hampir mirip-mirip aja sama yang AD1 yang dulu, cuma ada sedikit peningkatan gua rasa. Di bagian toe-nya ini, jadi di bawah bahan mesh-nya itu kayak ada keras-keras gitu di bagian toe-nya. Jadi kayaknya untuk lebih nambahin support deh di bagian toe. Jadi kalau gue pencet-pencet mesh yang di bagian toe-nya ini, bagian depan yang dekat outsole, itu kayak ada yang keras-keras gitu. Baru kemudian atasnya udah mesh yang lebih lembek lagi. Terus yang gue demen banget itu adalah strap di bagian depan ini. Wah, ini bener-bener peningkatan material yang luar biasa sih. Tadinya kan di AD1 kan cuma dari bahan rubber murahan gitu tuh kayak karet ban.
Di sini jadi pakai bahan synthetic leather gitu, terus juga ada hologram-hologramnya gitu, ada tulisan 1K. Wah, ini keren banget sih ini strapnya. Kemudian material talinya ini sih sama-sama aja sebenarnya sama AD1 yang dulu, jadi material tali yang pipih tipis gitu. Gue berharap mereka sebenarnya ganti tali yang kayak lebih tebel-tebel gitu sih, jadi lebih terlihat premium. Tapi at least mereka ngasih tali yang ada pattern garis-garis orange-nya gitu sih. Jadi keren lah, ini masuk ke temanya yang emang temanya kayaknya kalau gue lihat pengen bermain di putih, Tosca, terus ada orange-nya, sama ada hologram-hologramnya gitu. Jadi ya oke lah dengan tali yang ada pola garis-garis orange-nya ini. Padding di lidah gue lihat tidak ditingkatkan, jadi masih sama aja, masih tipis kayak yang dulu, kayak yang AD1 yang dulu. Tapi padded collarnya cuy, gila ini tebel banget padded collarnya. Gue inget sih kalau yang AD1 yang dulu tidak setebal ini tebel banget. Dan pas gue cobain juga memang jadi lebih nyaman sih, sekitaran ankle, terus jadi lebih ngunci juga. Kemudian di bagian samping luar itu pakai bahan synthetic leather dan ada tulisan Beyond the Limits. Kemudian kita bahas sisi belakang yang dimana ini permainan colorway-nya juga menurut gue bikin sepatu ini jadi keren banget. Yang tadinya di bagian belakang ini mereka bikin semacam kuncian dari bahan karet murahan gitu, tapi di sepatu ini karetnya udah diganti dong jadi translucent rubber, jadi lebih keren lagi. Jadi translucent rubbernya mirip-mirip kayak yang di outsole lah, icy blue gitu. Terus karetnya sepertinya di sepatu ini jadi lebih tebel. Kalau yang dulu seingat gue tuh lentur banget, jadi tidak memberikan support apapun. Di sepatu ini sepertinya supportnya jadi lebih baik lah. Karetnya dibikin sedikit lebih tebel. Kemudian ada logo DBL di situ warna orange, keren banget. Terus juga pull tabnya juga keren banget. Ada garis orange-nya gitu di tengah, dan di bagian heel-nya itu dikasih warna hologram lagi, metalik gitu. Cuma sayangnya di sepatu ini nggak ada heel counter sih ya, nggak ada TPU heel counter. Jadinya masih bisa dipencet-pencet gitu tuh, lembek. Semoga aja bahan karet yang ditujukan untuk ankle dan heel support ini bisa bekerja lebih baik kali ini untuk memberikan support bagian ankle dan bagian heel. Oke, sekian initial review gue untuk sepatu basket Ardiles AD1K ini. Jujur, gue puas sih dengan sepatu ini. Bayar 588.800, begitu on hand gue pegang, menurut gue tidak overpriced. Karena memang ada peningkatan teknologi, sepatunya jadi nyaman, tampilannya, colorway-nya juga jadi jauh lebih keren. Cuma masalahnya di fitnya aja, gue agak kaget sih, fitnya jadi sempit banget. Mudah-mudahan ini masih bisa nyaman untuk gue pakai performance review. Gue sangat amat excited untuk nyobain sepatu ini buat bener-bener main basket, karena cushioningnya jadi jauh lebih enak. Dan kalau untuk dipakai casual ya jelas oke banget lah, ini keren banget men, dengan colorway kayak gini. Sedikit stand out dengan ada hologram-hologramnya, tapi juga nggak norak karena masih didominasi warna putih. Gue aja jadi pengen nih pakai sepatu ini buat casualan sekali-sekali. Sebelum gue tutup video ini, gue mau ngucapin thank you banget untuk Ardiles Basketball yang udah ngirimin gue sepatu ini. Jadi ceritanya gue pas ini launching, gue langsung beli tuh. Gue langsung beli, nggak tahu kalau bakalan dikirimin sama Ardiles Basketball. Tapi ternyata besokannya Ardiles Basketball kontak gue dan pengen ngirimin sepatunya. Wah, jadi punya dua dah. Ya kan, so thank you banget buat Ardiles Basketball udah mempercayakan Anak Basket Channel untuk nge-review sepatu Ardiles AD1K ini. Mau buat apa ya sepatu yang satu lagi ya? Buat giveaway asik kali ya. Tapi abas kalian mesti bantu channel gue ini dulu. Bikin Anak Basket Channel bisa sampai 10k subscriber.
Ayo cepet-cepet subscribe. Buat yang belum subscribe itu gratis. Deal, you got a goddamn deal. Oke, thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus supaya gue makin semangat bikin konten-konten basket selanjutnya dengan subscribe YouTube Anak Basket Channel, like, share, and comment. I'm Ferdy Brainwash. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.